kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kebudayaan kepada kita, kesehatan yang luar biasa. Kita harapkan untuk senantiasa ada berdamping kita. Nah, kondisi yang belum bebas. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada terutama Bapak Dirlanjus, pada Ibu Sri Ningsih SPD, Ibu Eni Maklina SS, dan Bapak Teguh Ari Wibowo SPD yang pada tahun 2021 mengikuti pendidikan guru penggerak yang itu akan dilaksanakan dalam rentang waktu kurang lebih 10 bulan. Alhamdulillah kegiatan sudah berlangsung beberapa bulan dan hari ini adalah event atau waktu jadwal untuk pengimbasan yang tadi disampaikan, di antaranya adalah pengimbasan untuk modul 1.1 sampai dengan 1.4 akan sangat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi baik bagi yang bersangkutan, yakni para guru penggerak tadi, tetapi tentu saja akan juga berdampak secara positif kepada guru-guru lain, terutama adalah guru SMP Negeri 2 Gemorong ini. Semoga pengimbasan ini bisa menjadi sesuatu informasi yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang lain. Semoga pengimbasan ini bisa juga ikut serta meningkatkan pemahaman dan kompetensi dari Bapak Ibu guru yang lain. Saya rasa demikian untuk sambutan ini. Semoga pengimbasan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas peran serta Bapak Ibu guru yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahan dan pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah yang mensupport kami sepenuhnya supaya kami sukses di dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu guru semua yang saya hormati, untuk kali ini akan kami sampaikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Izinkan saya untuk berdiri. Dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, beliau memberikan makna pendidikan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Agar apa? Agar anak-anak didik kita, anak-anak kita ini menjadi
manusia dan anggota masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuan pendidikan kita adalah bagaimana kita menyelamatkan anak supaya anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Lanjut, Bu. Nah, pendidikan yang dirancang oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpusat pada anak. Yang akhir-akhir ini kita mendengar dengan istilah merdeka belajar. Di sini maksudnya adalah memerdekakan murid agar siswa itu bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Artinya berhamba di sini adalah bagaimana kita sebagai seorang guru, tugasnya itu adalah menuntun. Diibaratkan guru adalah seorang petani. Petani itu bagaimana merawat, menanam tanaman, merawat taman itu, merawat tanaman sehingga nanti akan dihasilkan buah yang maksimal. Kita sebagai seorang guru diharapkan untuk menuntun anak bagaimana kita itu bisa memaksimalkan potensi yang ada pada anak, yaitu dengan belajar berpusat pada anak. Kita bukan mendikte, tetapi bagaimana anak itu menemukan konsepnya. Nah, ini adalah tugas kita. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, sehingga anak itu dengan senang hati di dalam belajar. Itu yang dinamakan merdeka belajar. Lanjut, Bu. Nah, dalam pendidikan pada anak, maka ada asas pendidikan atau pancadharma, yaitu pendidikan anak mengikuti kodrat alam, kemudian berasas pada kemerdekaan, berasas pada kebudayaan, berasas pada kebangsaan, dan berasas pada kemanusiaan. Di dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, pendidik harus menuntun sang murid untuk diberi kebebasan di dalam belajar, pamong di dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi di sini yang dimaksudkan merdeka belajar itu bukannya anak dicul-kecul, bukan. Tetapi kita sebagai guru itu harus menuntun dan mengarahkan agar anak tidak kehilangan arah, agar anak tidak kehilangan tujuan, sehingga tujuan pendidikan itu akan tetap tercapai. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kita komunikatif terhadap anak. Kita tanya bagaimana kemauan anak. Kemudian mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa ya, terima kasih Pak Joko Susilo yang bertanya tentang siswa yang bagaimana yang dikatakan bahwa anak itu mempunyai profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah bagaimana anak itu beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Beriman tentunya kita meyakini bahwa semua amal perbuatan kita itu dimintai tanggung jawab oleh Allah. Itu adalah salah satu wujud beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang saat ini kalau pada siswa-siswa kita bisa melihat bagaimana anak-anak kita itu mengikuti pembiasaan setiap hari, tadarus pagi dengan aktif, kemudian sholat 5 waktu tidak ditinggalkan. Itu untuk kriteria beriman dan bertakwa. Sehingga ketika anak mempunyai rasa iman, maka dia akan jujur. Karena dia meyakini bahwa apa yang dilakukan, apapun yang dikatakan, sikap apapun yang diberikan kepada temannya, semuanya akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah.
yang kedua adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia di sini bagaimana kita mengharapkan anak kita itu sopan santun terhadap bapak ibu gurunya. Bagaimana menghargai pada yang lebih tua. Kemudian akhlak kepada orang tua. Bagaimana anak itu diharapkan bisa mikul dhuwur mendem jero. Bagaimana anak itu bisa membahagiakan kedua orang tuanya melalui akhlaknya. Kemudian bagaimana anak itu berakhlak mulia terhadap lingkungannya. Anak peduli kepada lingkungan. Oh, ada kelas yang kotor, diharapkan anak segera peduli. Ora sah dikon, tetapi anak mempunyai karakter bahwa saya harus mempunyai pola hidup bersih. Saya harus peduli pada lingkungan saya. Ada tanaman yang layu, anak akan segera mengambil langkah. Ini adalah segera ditanam, disiram dan sebagainya. Itu adalah akhlak mulia yang diharapkan. Dengan demikian, insya Allah anak kita nanti ketika lulus, ketika dia harus terjun di masyarakat, dia punya bekal. Bagaimana harus bersosialisasi kepada orang lain, bagaimana harus membawa dirinya sehingga dengan akhlaknya dia akan dihargai orang lain, karena dia bisa menghormati dan menghargai orang lain juga. Demikian Pak Joko Susilo. Terima kasih Bu Feminisip yang sudah memberikan jawaban. Saya sangat senang sekali. Matur nuwun. Kemudian untuk bagaimana kita itu menghasilkan pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila, yaitu dengan cara mengembangkan budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi kita sebagai seorang pendidik harus menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah agar siswa dapat belajar dengan aman, dengan nyaman, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan potensi diri, kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya akan tumbuh dengan pembiasaan. Nah, dalam pembiasaan yang menjadi budaya positif dibutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan sekolah dan didukung oleh warga sekolah. Contohnya, budaya positif yang kita kembangkan adalah dengan 5S. Setiap hari anak-anak kita datang di sekolah, kita sambut dengan 5S. 5S niku apa ya Bu ya? Senyum, sapa, sopan, salam, satu, Terima kasih Bu Fatma. 5S yang selalu kita kembangkan adalah senyum, sapa, salam, sopan, santun. 5S ini adalah perwujudan, salah satu perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Ketika anak-anak kita datang, kita senyum. Senyum itu adalah energi positif yang berasal dari diri kita dan kita berikan kepada anak kita. Ketika anak kita beri senyum, kita beri sapa dengan ramah, anak akan tumbuh rasa nyaman. Seneng aku sinau nang SMP loro. Karena bapak ibu gurunya murah senyum, karena bapak ibu gurunya ramah. Kemudian salam. Salam adalah bagaimana kita itu saling mendoakan demi keselamatan kita, juga keselamatan anak-anak kita. Kemudian dengan senyum, sapa, salam, insya Allah akan menghasilkan sikap sopan, sikap santun, sehingga budaya positif itu berkembang di sekolah kita. Anak-anak kita merasa nyaman. Kalau anak-anak kita nyaman, anak-anak kita akan belajar dengan senang. Nah, tentunya di dalam pembiasaan budaya positif itu tidak bisa
guru saja tidak, tetapi harus ditopang dari kerjasama kolaboratif dari seluruh stakeholder yang ada, dari Bapak Kepala Sekolah, dari para pembantu kepala sekolahnya atau WKS-nya, dari guru-gurunya, juga dari karyawannya. Kalau semuanya bersatu padu menciptakan budaya positif itu, insya Allah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan itu akan dapat berhasil kita dapatkan. Anak-anak akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Nah, dalam menerapkan pembiasaan ini dibutuhkan disiplin positif, yang mana disiplin ini mengandung unsur disiplin dari dalam diri atau motivasi intrinsik yang merupakan kesadaran diri, bukan merupakan paksaan dalam bentuk aturan dan sanksi. Kemudian motivasi intrinsik ini muncul karena adanya suatu keyakinan terhadap satu nilai, di mana keyakinan kelas dibuat bersama dan disepakati bersama. Jadi sebelum anak-anak kita itu mulai pembelajaran, dulu ketika di kelas 7, sekolah sudah mengadakan kesepakatan bersama dengan orang tua, dengan komite. Ketika peraturan sekolah itu sudah kita sosialisasikan dengan orang tua, maka budaya positif ini bukan hanya ditanamkan oleh sekolah, tetapi juga budaya positif ini didukung sepenuhnya dari orang tua. Harapannya anak-anak melakukan disiplin bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, tetapi anak-anak melakukan disiplin karena tekad yang ada pada dirinya, kesadaran yang ada pada dirinya bahwa saya harus menjadi lebih baik. Itu. Kemudian selaku pendidik kita harus mengembangkan budaya positif di sekolah. Ini sangat penting dan dimulai dari membekali diri dengan melatih berkomunikasi. Kita terbuka dengan anak-anak kita, berkomunikasi dengan baik, dengan santun. Insya Allah budaya positif yang lain akan berkembang. Yaitu apa? Anak-anak senang, anak-anak bahagia, anak-anak semangat di dalam belajar. Anak-anak bisa berkolaboratif dengan temannya di dalam belajar, bisa berdiskusi karena ada contoh dari kita, Bapak Ibu guru suka berkolaborasi di dalam budaya positif. Di dalam program pembiasaan yang kita lakukan, tadarus pagi setiap hari, alhamdulillah sudah berjalan. Ada yang mengisi, ada kita yang mengawasi dari jauh, kemudian kita mendampingi anak-anak kita di dalam tadarus pagi, sehingga anak-anak akan terkesan, wah ternyata tidak hanya kita murid yang dituntut, tidak hanya kita siswa yang harus dipaksa ngaji, tetapi semuanya tumbuh dari kesadaran siswa, juga kesadaran dari Bapak Ibu guru semuanya untuk menanamkan budaya positif di sekolah kita. Nah, disiplin positif di sini mengandung unsur konsep disiplin positif dan motivasi. Artinya, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin dari diri yang mempunyai motivasi dari internal. Kita tidak akan bisa mengembangkan budaya positif jika anak-anak kita seenaknya. Kita menjadwalkan jam pelajaran itu jam 7.30. Kok anak kita kok datangnya jam 8? Tidak akan tercipta budaya positif. Begitu pula anak-anak kita sudah siap di kelas, sementara jam 7.30 Bapak Ibu gurunya baru datang. Di kelas datangnya kita terlambat. Maka itu tidak akan terjalin budaya positif yang maksimal jika tidak ada kolaborasi dan kesepakatan
keyakinan kelas. Peraturan kelas berubah menjadi kesepakatan kelas. Kita masuk, kita memberikan keyakinan kelas pada anak-anak berupa kesepakatan. Kalau peraturan itu pasti ada sanksi, dan terkadang di dalam melaksanakannya, itu anak dalam keadaan terpaksa. Tapi kalau keyakinan kelas, anak akan melaksanakan dengan senang hati. Contohnya, kalau peraturan siswa harus hadir tepat waktu, gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas, hadir di kelas dengan tepat waktu, menjaga kebersihan kelas. Itu pelaksanaan pembelajaran pada anak-anak kita. Bagaimana kita bisa memantau perkembangan anak didik kita yang kemarin untuk mengumpulkan tugas praktikum hari apa? Hari Rabu. Nah ini kan sudah hari Sabtu. Terus ditanya validasi dari tindakan yang salah. Kenapa sampai seperti ini? Kemudian kamu ingat enggak dengan tidak merendahkan anak-anak kita, menyelesaikan masalah yang ada dengan cara menumbuhkan kesadaran pada anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita itu berbudaya positif, bagaimana anak-anak kita itu melaksanakan keyakinan kelas dengan senang hati. Kemudian anak-anak kita menyadari ternyata seperti ini salah dan kelak tidak akan mengulangi lagi. Sehingga segitiga restitusi ini dapat menguatkan karakter positif ketika anak berbuat salah. Guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan menghukum, membayar sejumlah uang, kemudian memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar meminta maaf. Karena apa? Kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahannya, untuk menghindari ketidaknyamanannya. Jadi itu bersifat eksternal. Jadi bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Jadi restitusi ini intinya adalah bagaimana kita itu menumbuhkan budaya positif pada diri anak dengan motivasi internal dari anak didik kita, sehingga anak didik kita di dalam melakukan budaya positif tidak dengan terpaksa. Jadi tujuan utama dari pendidikan karakter ini juga bukan hanya mendorong murid untuk sukses secara akademik di lingkungan sekolah, tetapi juga untuk menumbuhkan moral yang baik pada diri murid yang terlibat nanti di dalam hidup bermasyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yang mana di dalam mencapai tujuan kita sebagai pendidik, yaitu siswa mempunyai profil pelajar Pancasila dengan cara membudayakan budaya positif, menanamkan budaya positif yang ada. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Tentunya banyak kesalahan, kami senantiasa terbuka untuk menerima kritik dan saran demi tercapainya tujuan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Joko Susilo dari SMP Negeri 2 Gemolong menyatakan bahwa setelah kami mengikuti pengimbasan calon guru penggerak di SMP kami, banyak sekali hal yang bisa kami dapatkan, terutama dari Ibu Sriningsih SPD, yakni tentang beliau apa yang disampaikan di sekolah maupun dalam
sosialisasi bahwa beliau sangat menginspirasi teman-teman, sangat memotivasi, juga banyak memberi alternatif baik di dalam karakter maupun di dalam pembelajaran, khususnya yaitu tentang merdeka belajar bagi anak-anaknya. Saya berharap Ibu Sri Ningsih memang benar-benar menjadi guru penggerak yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ajeng. Saya mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Gemolong. Dua kata untuk kuning, 2 thumbs up. Kemarin setelah sosialisasi Merdeka Belajar oleh teman kami Ibu Sri Ningsih, sungguh sangat luar biasa. Apa yang disampaikan sangat jelas dan sangat menginspirasi kami, terutama saya, untuk mengajar lebih baik dan membuat kami lebih semangat untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Harapan kami, karena di mata kami Buning sangat luar biasa, sangat cerdas, kemudian dalam menjelaskan juga penuh semangat. Saya berharap secara pribadi Buning akan lolos menjadi guru penggerak. Sukses buat Buning dan terima kasih atas ilmunya kemarin. Oke, terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Merson, guru BK di SMP Negeri 2 Gemolong. Setiap hari saya mengikuti IHT tentang budaya positif belajar. Itu memang sangat bermanfaat sekali, terutama bagi saya sendiri dan banyak Bapak Ibu guru yang di sini yang menyampaikan, yaitu Bu Sri Ningsih. Beliau sangat inspiratif sekali dalam menyampaikan, dalam membimbing teman-teman, dalam memotivasi semua teman-teman. Karena sebagai tiga contoh dan sebagai guru penggerak, ya semoga Bu Sri Ningsih selalu sukses menjadi guru penggerak, bisa lulus mengikuti pendidikan pelatihan seterusnya berikutnya. Saja bisa sampaikan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.